Kami dari kelompok satu, dari mata kuliah Pak Rifki, keprofesian keperangkat lunak akan menjelaskan tentang codingan segitiga Fibonacci dengan 4 bahasa pemrograman yang berbeda. Tapi pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Christian Felix Haliman Sugiono. Saya Zulfa Mustafa Iswahyudi dengan NIM 10. Nama saya Sakif Hisam Saputra dengan NIM 24. Dan nama saya Ang Peng Seng dengan NIM 2301104080. Sekarang kita akan masuk ke dalam codingan pertama, yakni dari teman saya, Zulfa. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang codingan Fibonacci dengan metode bahasa itu pakainya PHP. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini kita bagi menjadi 2 function. Kalau di PHP itu pakainya function itu juga semacam kelas fungsi juga. Jadi yang pertama di sini ada function untuk Fibonacci, yaitu untuk rumus-rumusan perhitungan Fibonacci-nya. Terus function kedua itu ada segitiga Fibonacci. Nah, untuk di function Fibonacci ini, kita parameterkan itu dengan variabel n, yang nantinya itu akan berisi data-data angka. Lalu untuk variabel f di sini, inisialisasinya itu mulai dari 0 dan 1. Nah, lalu untuk perulangannya di sini itu untuk mengoperasikan rumus Fibonacci-nya itu. Semisal untuk data pertama, lalu data selanjutnya adalah penjumlahan dari data-data sebelumnya. Jadi di sini bisa dibaca dari variabel f itu dari variabel i yang ada di perulangan function ini itu minus 1 dan ditambah variabel i minus 2. Jadi itu hasilnya akan bertambah sesuai dengan data-data yang ada di belakangnya. Nah, lalu untuk function segitiga Fibonacci ini, parameternya itu variabel baris nanti. Kemudian di sini juga ada perulangannya. Di sini perulangannya itu buat membentuk pattern segitiga. Jadi di sini ada output keluaran yang echo ini. Echo ini untuk output keluaran di PHP. Itu memanggil variabel indeks. Jadi indeksnya itu akan menghitung iterasinya itu mulai dari 0 di sini yang sudah dideklarasikan. Lalu di sini kita menetapkan bahwa variabel baris ini ada 5, yang artinya akan ada 5 turunan ke bawah, membentuk pattern segitiga. Lalu di sini jangan lupa juga panggil lagi function segitiga Fibonacci-nya, dan di dalamnya itu ada parameter baris dan variabelnya juga. Nah, untuk outputnya di sini bisa terlihat. Jadi di sini mulai dari 01, 0, lalu turun jadi 1, dan hasilnya di depan itu ada 1 juga, itu hasil dari 1 tambah 0. Dan untuk angka-angka di bawah ini adalah hasil penjumlahan dari data-data sebelumnya. Jadi seperti itu kurang lebih. Nah, untuk varian Fibonacci lain dari bahasa yang berbeda akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Seng. Oke, thank you Sofa. Terima kasih banyak. Mohon maaf Pak, saya dibaca di bahasa Inggris. Okay, Sofa, would you please share a little bit for me? And I'm sorry also, my way is not really good today. I have also a problem in source code. So my task today is I convert I will write the Fibonacci triangle into the language of C. In fact, I want to write it to C#, but there is some problem, so I swap into C. Actually, from the first part, I divide this one into three parts. The first one is the variable and how we make the Fibonacci triangle. So we start from the function f.
equal to 0, it means that it will return back to it will start from 0, and if 1, it will start from 1. And also the variable in equal to 2, it means that the integer is at least above 2 because of our function is fe equal to fe minus 1 plus fe minus 2. So this is our variable for the Fibonacci triangle. The second one is that we talk about this one we talk about the index, and I mean where the place that we put the number after we calculation. So the second part for the voice Sigitica Fibonacci, that one is after that we can see the Baris, and then in total element, so the element of the total of our element is equal to Baris multiplied with Baris plus 1. Why plus 1? Because we don't want to see the index is close to each other. So we want the triangle is separate one by one and make it like this. So it means that we have to place after another one. And after that, you can see the index equal to 0. For the first one, the index will be equal to 0 if you write the first number of our Fibonacci triangle, and then the for in equal to 1, we will break. For for j equal to e, and j and e will go to j. It means that we will looping that one. If we continue writing the Fibonacci triangle, then and the lastly is that we turn out this one the in Baris equal to 5. It means that we will write only 5 lines of our Fibonacci triangle. So far, would you please run the code for me, please? Oh yeah, so wait for a moment. Okay, you can see the variable here. Like I explained at the moment that I have three parts of our of my C, my C to write that I just C to write Fibonacci triangle. So the first one I said the index will equal to the first one I will write the function, and you know the function of the Fibonacci triangle, and after that I try to say that we will write one by one to make the Fibonacci triangle like this. And then lastly, the 5 line of our Fibonacci triangle. And this is all from me. Saya mohon maaf jika ada masalah. Yeah. And then next, I convert this to my friend Felix. Yeah. Silakan. Thank you. Ya, oke. Sekarang saya akan menjelaskan segitiga Fibonacci dengan bahasa Java. Saya akan share screen. Masih itu ya. Sekarang dalam string ini kita akan membuat public class yaitu segitiga Fibonacci, yang dimana kita memiliki metode untuk segitiganya yaitu public static integer, yang dimana karena ini merupakan angka, kita akan menggunakan integer dengan variabel Fibonacci dan integernya n. Kita akan memulai segitiga dengan bagian atasannya 0, yaitu pada baris pertama, dan pada baris kedua kita akan membuatnya bermula dengan angka 1. Lalu kita membuat return yaitu Fibonacci n-1 ditambah Fibonacci n-2. Lalu kita akan masuk ke bagian main, yang dimana bagian main ini kita membuat new scanner, yang dimana dia akan bertingkah untuk menjalankan metode untuk membuat segitiga Fibonacci. Lalu kita akan mengeprint kata-kata berapa baris yang diinginkan oleh user. Nanti kita akan mempraktekannya. Kita akan memulai hitungan count dari 0 atau 0,
Dan kita akan membuat perulangan untuk membuat segitiga Fibonacci. Setelah itu kita akan mengeprint hasil dari segitiga Fibonacci. Kita akan menjalankan program seperti saya bilang tadi. Ini diminta input, kita misalkan memasukkan 4, dan dapat kita lihat bahwa terdapat 4 baris atau 4 row dari segitiga Fibonacci. Ya, sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mas Isyam. Oke, baiklah, saya akan menunjukkan cara melakukan segitiga Fibonacci dalam pemrograman bahasa Python, dan saya akan menunjukkan tampilan saya dalam sejenak. Oke, sekarang kelihatan kode saya di sini yang seharusnya sudah muncul sekarang. Nah, untuk dari codingan Fibonacci dalam Python ini memiliki 2 fungsi utama, yaitu generate Fibonacci sequence dan print Fibonacci triangles atau yang disebutnya rows. Nanti di generate Fibonacci sequence bisa dimasukkan beberapa dalam fungsi n. Di sini nanti akan bisa itu membuat seberapa banyak yang rows yang akan di generate dalam sequence nanti yang akan dimunculkan pada kode pengaturan. Nah, lalu sebentar. Kemudian dalam fungsi ini dimulainya dari daftar 0 sama 1 yang berisi 2 elemen Fibonacci-nya dari 2 elemen deret awalnya yang akan dihitung. Kemudian lalu selanjutnya elemen baru adalah hasil penjumlahan 2 elemen sebelumnya dalam daftar Fibonacci I-1 tambah Fibonacci I-2. Lalu elemen yang tersebut akan ditambahkan ke dalam Fibonacci ke atas sini lagi. Nah, terus fungsi mengembalikan daftar lengkapnya akan dimulai lagi dari awal jadi yang ke n. Nah, lalu dari printnya nanti akan muncul bagaimana fungsinya akan dijalankan dan hasil outputnya. Nanti outputnya akan dihitung dari total numbers, nanti rows dikali rows tambah 1 lalu dibagi dengan 2 seperti alangkahnya menghitung segitiga di rumus segitiga. Nah, lalu dari loop pertama dari for I in range jadi is rows jadi 1 rows tambah 1. Lalu yang kedua jadinya yang di untuk J untuk for range in I mencetak angka Fibonacci-nya yang berjumlah diperlukan di setiap baris dimulai dari indeks tutup kurung. Nah, lalu nanti rows inputnya akan menunjukkan kata-kata enter the number of rows for the Fibonacci triangle. Nah, untuk membuktikan bahwa ini akan muncul, nah mari kita melakukan run file tersebut. Oke, nah sekarang muncul ini hasil dari print ini dari urutan yang muncul enter number of rows of Fibonacci triangles. Nah, saya akan memasukkan angka jumlahnya misalkan 5. Nah, kemudian nanti ini hasilnya muncul dari perhitungan dari awal sini, terus hasil perhitungannya dimuncul berulang kali sampai hasilnya menunjukkan 5 rows. Nah, seperti itu dari saya dan juga dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak sudah mendengarkan video presentasi kita. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.